Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Asana Tuban. Perkenalkan, saya Fernanda Rizky Subagia sebagai pengawas teknik di divisi teknik di Asana Properti Syariah Site Tuban. Saya akan menjelaskan tentang rumah, hal-hal penting tentang rumah yang akan bermanfaat bagi para investor dan para pasangan muda yang sudah menikah yang ingin memiliki hunian pertama. Saya akan memberikan tips-tips penting tentang komponen-komponen rumah yang akan bermanfaat bagi pemirsa setia. Ikutin terus channel ini, ikutin saya. Nah, sekarang saya sedang berada di tengah kawasan Project Asana Green Village Tuban, yaitu konsep perumahan dengan banyak sekali fasum yang tersedia di kawasan tersebut. Saya akan jelaskan. Nah, tepat di belakang saya ini terlihat konsep kawasan tersebut dari Asana Green Village. Saya akan jelaskan tentang apa saja fasum yang ada di kawasan tersebut. Yang pertama, kantor pemasaran bagian depan, lalu gate masuk dengan jalan lebar 9 meter, lalu gazebo di blok A, lalu taman labirin di blok B, lalu ada masjid, lalu ada kolam santai, rumah kayu, taman ketangkasan, balai warga. Itu fasum-fasum yang tersedia di Asana Green Village. Oke pemirsa, tadi saya sudah jelaskan tentang fasum-fasum di kawasan Asana Green Village Tuban. Sekarang kita langsung menuju ke progres pekerjaan rumah. Kebetulan masih tahap awal, yaitu tahap galian pondasi. Mari kita langsung melihat lokasi dan menanyakan langsung aktivitas pekerjaan di lapangan. Selamat pagi Pak Heri. Pagi Pak. Ya, saya mau tanya Pak, ini fungsinya, ini namanya apa Pak? Geotekstil Pak. Geotekstil. Ya. Fungsinya? Fungsinya untuk menahan karatnya besi atau menahan air asin meresap ke besi. Oh, jadi dia fungsinya untuk menahan atau mengantisipasi muka air asin naik ke atas ya Pak ya. Oke. Ini dipasang di keseluruhan bagian rumah Pak? Iya Pak, untuk semua rumah pakai ini besok. Oh gitu. Ini dipasang di semua tipe paling kecil ataupun tipe rumah 2 lantai Pak? Meskipun tipe kecil 2 lantai semua dipasang ini semua. Oh gitu ya Pak ya. Jadi tipe kecil, tipe 38 sampai tipe 68 semua dipasang ini Pak ya. Ya. Itu dipasang di seluruh pondasi ya Pak ya? Seluruh pondasi dan sepatu. Oke. Nah pemirsa, benar yang dikatakan oleh Bapak Heri tadi, yaitu geotekstil. Sebelumnya saya akan jelaskan, kita sebelum mengkonsep ini ada perencana yang melakukan survei atau melakukan tes untuk kelayakan rumah. Nah, kita mengantisipasi itu lebih dari yang kita temukan. Sebenarnya di sini muka air asinnya tidak begitu tinggi, tapi kita langsung antisipasi dengan menggunakan geotekstil yang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri tadi. Benar fungsinya untuk menahan air asin untuk meresap ke bagian pondasi dan merusak inti-inti dari struktur itu tadi, yaitu akan berpengaruh ke besi atau ke struktur. Itu terkait pekerjaan pondasi atau pekerjaan di awal pekerjaan rumah. Oke, kita lanjut ke pekerjaan berikutnya. Terima kasih Pak Heri. Ya, Pak, saya akan jalan-jalan lagi Pak untuk cek pekerjaan yang lain. Nah, itu sudah mulai pembersihan. Oke pemirsa, ikutin saya terus, kita cek pekerjaan yang lain. Oke pemirsa, tadi kita sudah menanyai tentang pekerjaan awal, yaitu pekerjaan pondasi. Nah, kita akan lanjut ke pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan pembersihan setelah pondasi. Kebetulan saya di salah satu rumah 1 lantai. Saya akan menanyai tentang apa itu pembersihan ke tukang yang sedang mengerjakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Lagi ngerjakan apa Pak? Ngerjakan besi Pak. Besi ya? Ya. Ini besi berapa Pak? Ini besi ukuran 10 ya? 10 ini ya. Oke. Ini fungsinya untuk apa ini Pak? Ini untuk mengikat kolom yang
ke atas. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Oh jadi di bawah ada sepatu, lalu ada ikatan besi naik ke atas ya Pak ya. Iya. Oh ini pakai besi 10. Iya. Oke pemirsa, terlihat tadi yang sudah jelas Bapaknya. Jadi setelah pondasi dilakukan, dikasih geotekstil itu tadi, dipasanglah batu umpak. Lalu berikutnya kita pasang yaitu footplat atau orang Tuban bilang ya, itu pondasi cakar ayam. Nah, untuk istilah lokalnya cakar ayam. Jadi kita pasang footplat, lalu berikutnya slope. Besi itu diikat sedemikian rupa untuk mengikat satu sama lain. Lalu seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ada ikatan kolom ke atas, itu memang penting untuk menunjang struktur dengan panjang minimal 40D atau 40 dari diameter besi. Itu sangat menunjang segi struktur dari rumah di kawasan Asana Green Village. Berikutnya kita lanjutkan di pekerjaan setelah struktur. Oke, ikuti terus. Oke pemirsa, pondasi sudah saya jelaskan, lalu struktur juga sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke pekerjaan menengah atau pekerjaan semi mau finishing. Seperti tepat di belakang saya ini rumah tipe 48 dengan konsep 2 pintu masuk. Ada pintu masuk samping, ada pintu masuk utama, langsung menuju ruang tamu. Ayo kita review rumah ini. Nah sekarang kita review pekerjaan atau rumah sudah mau mendekati finishing atau pekerjaan akhir. Kebetulan sudah terpasang samping saya hiasan. Nah, ini fungsinya untuk hiasan, untuk menunjang sesuai konsep kita Asana Green Village. Dengan motif-motif kayu seperti ini akan menunjang sekali, menunjukkan kalau rumah ini sesuai nama konsep perumahannya, yaitu Green Village ya. Ada motif kayu seperti ini. Ini nanti kita finish cat. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan nama dari material ini yaitu kalsiplang. Itu terbuat dari gypsum cetak dengan bisa motif kayu seperti ini, lalu langsung kita finish cat. Oke, itu terkait fasad atau finishing tampak luar di rumah semi atau mau jadi ya, mendekati finishing akhir. Kita masuk ke bagian dalam ruangan untuk review langsung bagian-bagian di dalam ruangan. Pemirsa pasti penasaran. Yuk langsung saja kita cek. Oke pemirsa, tadi sudah kita lihat bagian fasad atau bagian tampak depan. Sekarang kita review bagian dalam rumah. Nah sekarang saya posisi berada di halaman belakang rumah. Terlihat di sini pintu kamar, lalu ada jendela yang menghadap langsung ke area taman. Lalu di kamar sebelahnya juga pintu utama dan juga ada jendela samping. Semua menghadap ke halaman belakang. Di sini sebagai nilai lebih untuk mengatur sirkulasi udara, tata udara untuk kenyamanan di dalam rumah. Dengan tinggi plafon sekitar 3,40 meter akan memberikan efek langsung yaitu kesan dingin dan rumah yang tinggi. Itu terkait interior dalam rumah. Sekarang kita di bagian belakang. Nah, seperti terlihat di sini, ini rencana taman belakang. Nah, ini masih pekerjaan semi atau hampir masuki finishing, jadi masih terlihat banyak pekerjaan di sini. Cuman nantinya ini sebagai taman belakang, langsung udara dari luar bisa masuk ke dalam ruangan, memberikan kesejukan di dalam ruangan. Itu terkait fasilitas-fasilitas di dalam rumah. Oke, kita langsung lanjut ke pekerjaan rumah yang hampir diserah terima atau finishing akhir. Kita lihat yuk. Oke pemirsa, tadi kita sudah review langsung pekerjaan awal yaitu pekerjaan pondasi, lalu berikutnya struktur, lalu pekerjaan menengah mendekati finishing akhir. Sekarang saya akan ajak pemirsa melihat langsung pekerjaan rumah yang sudah pekerjaan finishing ya, atau mendekati serah terima rumah. Banyak sekali di situ ilmu yang bermanfaat terkait finishing rumah. Saya akan memberikan tips-tipsnya. Oke, nah seperti di samping saya ini rumah mendekati serah terima atau waktu finishing akhir ya. Oke pemirsa, langsung saja kita lihat langsung yuk. Oke, kita lihat langsung di bagian depan di area carport. Nah, ini rencana carport dengan lebar 3 meter, panjang 5 meter.
cukup untuk mobil seperti mobil Innova dan lain-lain. Carport untuk bagian depan, lalu ada resapan, sumur resapan dari saluran. Jadi saluran nanti tertutup, tidak mengganggu bagian depan rumah. Lalu ada bak kontrol seperti ini di bagian depan. Ini untuk memudahkan kita untuk ketika ada mampet atau apa, kita bisa langsung servis langsung di bagian depan ini karena ada bak kontrol. Itu terkait bagian luar. Nah, ini rencana taman. Juga kita finish di bagian tepi-tepi, kita aci, kita benangi juga rencana taman dengan diuruk tanah merah, nantinya dipasangi rumput gajah mini dan dihiasi oleh batu hias untuk menunjang keindahan di bagian taman. Oke, kita lihat langsung. Nah, di bagian teras kebetulan ini sudah dipasang keramik. Kita menggunakan keramik 50-50 motif kayu, yaitu sesuai konsep kita, konsep Asana Green Village. Nah, kita menggunakan motif kayu untuk menunjang itu tadi. Nah, ini langsung saja kita masuk ke bagian dalam. Nah, seperti ini kita menggunakan kusen pintu aluminium full kaca. Jadi pintu-pintu di konsep kita menggunakan konsep pintu aluminium seperti ini. Kita finish benangan untuk menunjang kerapian. Oke, langsung saja kita masuk. Setelah teras bagian depan, sekarang kita masuk di ruang tamu ya. Sekarang saya posisi di dalam ruangan, yaitu salah satu ruangan. Kebetulan ini ruang tamu dengan view langsung menghadap ke jalan. Ini ada 2 jendela. Nantinya ini dipasang kaca. Jadi pencahayaan sangat banyak di sini. Kalau siang hari tidak boros listrik. Nah, ini juga full kaca. Ini bisa geser, bisa pintu terbuka biasa. Kebetulan untuk rumah ini buka konvensional ya, buka samping gitu, bukan geser. Itu terkait ruang tamu. Oke, kita langsung saja review bagian dalam. Oke, sekarang saya berada di ruang keluarga setelah ruang tamu ya. Ini ruangan keluarga, ada void di lantai 2, jadi bisa melihat langsung dari lantai 2 bisa melihat langsung aktivitas di lantai 1, dan juga untuk memberikan kesan kalau ruangan itu lebar ya. Jadi ruangan itu lebar, sirkulasinya juga enak juga, nyaman, dingin juga. Nah, seperti ini suasana di ruang keluarga di lantai 1. Tangga untuk naik ke atas. Lalu di samping kanan saya ada kamar mandi. Ini kamar mandi lantai 1. Untuk kamar mandi umum juga, dan kamar mandi keluarga. Lalu ada kamar tidur, 2 kamar tidur, sisi kanan dan sisi belakang, sisi kiri saya ini. Kanan kiri ini masing-masing kamar tidur. Dengan spesifikasi yang sama, masing-masing ruangan memiliki jendela, yaitu untuk menunjang sirkulasi udara, untuk kenyamanan di dalam ruangan, untuk memberikan efek sejuk di dalam ruangan. Itu terkait ruangan-ruangan di lantai 1. Sekarang kita langsung saja lihat di bagian belakang. Oke, setelah dari carport, ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, ada satu lagi nih yang perlu saya jelaskan di lantai 1 tipe 68, yaitu area dapur. Seperti ini. Pemirsa, jika ingin membeli rumah di Asana Green Village, untuk semua tipe akan langsung mendapatkan meja dapur. Nah, untuk itu kita review langsung terkait meja dapurnya ya. Seperti ini. Untuk meja dapur ada bak cuci, langsung kita pasang juga granit di sini. Ini dari granit, bukan keramik. Granit 60-60 dengan lebar meja 60 cm dengan luasan total 2 meter persegi. Lalu untuk dinding juga kita keramik agar tidak kotor di area dinding dan juga tidak lembab ketika ada pekerjaan basah ataupun minyak. Lalu di sebelahnya seperti ini kompor tanam. Nah, kita buatkan baknya untuk kompor tanam. Ini terkait meja dapur, ada juga rak-rak ada bagian bawah, dan kita juga aturkan terkait jika bapak atau ibu ingin menambahkan kitchen set. Oke, kita lanjut ke bagian lantai 2.
sekarang saya berada di lantai 2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, void di lantai 2 seperti ini. Ini void untuk menunjang dari lantai 2 bisa melihat di lantai 1, dan juga sirkulasi udara akan semakin sejuk dengan elevasi tinggi dari lantai 1 dan lantai 2 kurang lebih sekitar 6 meter. Itu sangat menunjang sekali sirkulasi udara di antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, sekarang saya berada di ruang keluarga di lantai 2. Seperti ini ruang keluarga kedua ya. Untuk rumah ini memiliki 2 ruang keluarga, yaitu yang pertama di lantai 1, yang kedua di lantai 2. Setelah dari ruang keluarga, sebelumnya saya akan jelaskan view yang menarik, yang paling menarik dari rumah tipe 68, yaitu view jendela seperti ini. Jendela yang miring gini, futuristik ya, modern, model-model baru dengan konsep rumah mezanin. Nah, seperti ini akan melihat langsung view perumahan atau kawasan di Asana Green Village. Itu view yang didapat di ruang keluarga. Sekarang kita masuk ke kamar tidur utama di tipe 68. Oke, sekarang kita di ruang tidur utama di lantai 2. Sama, setiap kamar memiliki jendela yang menghadap langsung melihat kawasan perumahan, fasum-fasum, dan melihat bagian depan rumah. Jadi seperti ini, dengan satu kamar tidur utama di atas, sangat lebar, dengan ukuran 3 meter kali 6 meter, dan memiliki kamar mandi dalam. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian-bagian dalam menggunakan keramik yang sama, keramik motif kayu. Nah, lalu ada lampu tunggal, stop kontak, colokan listrik. Lalu di kamar mandi seperti ini. Nah, ini ada bapak tukang sedang melakukan finishing kamar mandi, baru pasang pintu PVC. Nah, itu kamar mandi. Ada boven juga di bagian dalam kamar mandi. Masing-masing kamar mandi memiliki kloset ya. Di lantai 1 ada kloset, di lantai 2 juga ada kloset. Itu terkait dalam bagian-bagian rumah di dalam ya, dalam ruangan. Kita masuk langsung saja, lihat di bagian belakang, view langsung atau area balkon belakang untuk melihat halaman belakang. Oke, ya, sekarang kita berada di bagian belakang lantai 2, yaitu balkon belakang. Itu saya akan jelaskan view-view menarik di bagian belakang rumah ini. Juga ada lampu, lalu menghadap langsung ke bagian belakang rumah seperti ini. Oke pemirsa, kita sudah di akhir sesi. Kita sudah review langsung kawasan Asana Green Village, proyek kelima kami, proyek terbaru kami. Kita sudah review langsung lebar jalan, lalu fasum-fasum, pekerjaan awal yaitu pekerjaan pondasi, lalu pekerjaan struktur, pekerjaan semi menengah mendekati finishing akhir. Lalu kita sudah cek langsung rumah yang akan diserah terimakan. Seperti tadi kita review bagian-bagian ruangan demi ruangan, lalu dapur, kamar mandi, balkon, dan view-view tata udara yang bagus. Kurang lebihnya saya akan menambahkan tentang tips-tips sebelum membeli rumah atau sebelum membangun rumah. Pertama, bisa dipelajari dulu kawasan-kawasannya, fasum-fasum yang tersedia di dalam perumahan tersebut. Lalu segi teknis seperti tadi, ada geotekstil untuk antisipasi atau safety dari bagian bawah, untuk menghalau air asin itu tadi tidak merusak struktur. Selain rumah yang nyaman, perlu juga rumah yang aman. Dari segi struktur juga memenuhi syarat sesuai standar nasional dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Lalu di finishing untuk rumah di Asana Green Village, untuk finishing cat kita primer dulu dengan primer cat sealer, agar menghindari dari keretakan-keretakan bagian dalam rumah yang sering mengganggu penghuni dengan ada keretakan-keretakan kecil.
kita sealer terlebih dahulu agar mengurangi dampak dari retak rambut itu tadi. Lalu kita cat dengan 3 kali lapis, lalu bagian luar juga kita no drop, bagian sisi-sisi juga kita plester, atap juga kita cat ulang kembali agar tidak atau kita sipasi ketika musim hujan agar tidak bocor. Talang juga kita cat, kita no drop, kita ada waterproofing di bagian-bagian area basah agar tidak berdampak ke bagian ruang samping-samping ataupun bagian bawah kalau di lantai 2. Itu tadi seputar teknis dan tips-tips bagi pemirsa Asana untuk antisipasi atau ketika hendak ingin membeli rumah. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Oke, saya sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, dari baik salah kata maupun perbuatan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan di channel Asana berikutnya.